Stephen William Sutcliffe atau dikenal juga sebagai Peter Coonan lahir pada tanggal 2 Juni 1945 di Bingley, wilayah West Yorkshire, Inggris. Orang tuanya adalah John dan Kathleen Sutcliffe. Peter Sutcliffe tumbuh bersama 5 adiknya, 2 saudara laki-laki dan 3 saudara perempuan, dalam keluarga Katolik kelas pekerja. Ibu Sutcliffe adalah korban kekerasan dalam rumah tangga oleh ayahnya, sehingga kemungkinan besar dia berjuang melalui kehamilannya di bawah tekanan emosional yang besar. Ayah Peter Sutcliffe adalah seorang peminum berat yang pernah memecahkan gelas bir di kepala Peter Sutcliffe karena dia duduk di kursinya saat makan malam Natal. Dia juga membenci ibu Peter Sutcliffe. Ayah Peter Sutcliffe sering mengabaikan putranya yang bertubuh kecil dan menyebutnya sebagai seorang pengecut atau anak mami. Ayah Peter Sutcliffe biasanya mencam anak-anaknya dengan ikat pinggang sebagai bentuk hukuman. Saudara-saudara Peter Sutcliffe kemudian menggambarkan ayah mereka sebagai seorang monster, dan menurut adik laki-laki Peter Sutcliffe, suasana di rumah kami akan berubah begitu ayah mereka masuk. Hidup ayahnya berkisar pada bermain sepak bola, kriket, bernyanyi di paduan suara, dan bermain wanita. Saat remaja, Peter Sutcliffe disebut sebagai seorang penyendiri dengan kecenderungan voyeuristik. Ia berhenti sekolah pada tahun 1961 saat berusia 15 tahun dan memiliki serangkaian pekerjaan kasar, termasuk 2 tugas sebagai penggali kubur di pemakaman Bingley pada tahun 1960. Karena pekerjaan ini, Peter Sutcliffe mengembangkan selera humor yang mengerikan. Rekan kerjanya melaporkan bahwa Peter Sutcliffe selalu menikmati pekerjaannya dan bahkan akan menawarkan diri untuk melakukan lembur memandikan jenazah. Antara bulan November 1971 hingga April 1973, Peter Sutcliffe bekerja di pabrik Bird Television pada bidang pengemasan. Dia meninggalkan posisi ini ketika diminta untuk bekerja sebagai tenaga sales. Pada tanggal 14 Februari 1967, Peter Sutcliffe bertemu dengan Sonia Zurman yang berusia 16 tahun. Putri dari pengungsi Ukraina dan Polandia dari Cekoslovakia di pub Royal Standard di Manningham Lane di Dread District, Bedford. Mereka menikah pada tanggal 10 Agustus 1974. Sonia sedang belajar untuk menjadi guru ketika dia didiagnosis menderita skizofrenia paranoid. Hubungannya dengan Peter Sutcliffe kemudian dicirikan sebagai hubungan yang mendominasi, di mana Sonia selalu menampar Peter Sutcliffe seperti anak nakal. Sementara Peter Sutcliffe harus menahannya secara fisik. Barbara Jones, seorang jurnalis yang sering mengobrol dengan Sonia, menggambarkannya sebagai orang yang paling menyebalkan, paling aneh, dan paling dingin yang pernah dia temui. Dia sangat pemarah dan banyak menuntut. Sonia mengalami beberapa kali keguguran setelah menikah dengan Peter Sutcliffe, dan pasangan itu diberitahu bahwa Sonia tidak akan dapat memiliki anak. Sonia akhirnya melanjutkan kursus pelatihan gurunya, di mana selama waktu itu ia berselingkuh dengan seorang pengemudi mobil. Ketika ia menyelesaikan kursus tersebut pada tahun 1977 dan mulai mengajar, ia dan Peter Sutcliffe menggunakan gajinya untuk membeli sebuah rumah di Six Garden Lane di Hitton, tempat mereka pindah pada tanggal 26 September 1977 dan tempat mereka tinggal pada saat pengangkatan Peter Sutcliffe pada tahun 1980. Pada tahun 1976, Peter Sutcliffe mendapatkan pekerjaan sebagai supir truk. Ia menjadi karyawan yang dipercaya dan tetap bekerja selama aksi pembunuhan. Pada akhir tahun 1960-an, Peter Sutcliffe bertanggung jawab atas setidaknya 21 korban yang 13 diantaranya ia bunuh. 8 orang selamat dari serangan mengerikan dengan trauma berkepanjangan dan luka parah. Ia secara aktif mencari wanita, biasanya pekerja seks, di Yorkshire dan Manchester. Peter Sutcliffe sering memukul korbannya, dan memutih mereka dengan pisau atau obeng tajam. Sebagian besar kejahatannya terjadi antara tahun 1975 hingga 1980. Namun pihak berwenang mengatakan bahwa Peter Sutcliffe dapat bertanggung jawab atas kejahatan tambahan dan telah menyelidiki apakah ia terkait dengan kasus-kasus yang belum terpecahkan.
Peter Sutcliffe melakukan serangan pertamanya pada tahun 1969. Ia menggunakan kaos kaki yang di dalamnya terdapat batu untuk menyerang seorang wanita. Wanita itu selamat tetapi menolak untuk mengajukan tuntutan. Pada bulan Januari 1976, ia mencoba membunuh pekerja seks lainnya, Emily Jackson yang berusia 42 tahun. Pada tahun 1977, Peter Sutcliffe membunuh 4 wanita, Irene Richardson yang berusia 28 tahun pada bulan Februari, Patricia Atkinson yang berusia 30 tahun pada bulan April, Jane McDonald yang berusia 16 tahun pada bulan Juni, dan Eugenia Jordan yang berusia 21 tahun pada bulan Oktober. Tidak seperti korban-korban sebelumnya, Jane McDonald tidak pernah terlibat dalam pekerjaan seks. Perubahan profil korban ini menarik perhatian pers nasional, dan segera media menggunakan nama Yorkshire Ripper untuk menggambarkan pembunuh tersebut. Ketiga korbannya pada tahun 1978 adalah pekerja seks, Evan Pearson, Helen Ripka, dan Vera Millward. Peter Sutcliffe membunuh Evan Pearson 22 tahun dan Helen Ripka 18 tahun dalam serangan terpisah pada bulan Januari. Peter Sutcliffe membunuh Vera Millward 40 tahun pada bulan Mei. Peter menunggu hampir setahun untuk mencari korban berikutnya. Pada bulan April 1979, Peter Sutcliffe membunuh Josephine Whittaker, seorang pegawai bank berusia 19 tahun. Menurut seorang detektif polisi, histeria massal terjadi karena lebih banyak wanita merasa terancam. Josephine yang terbunuh. Ketakutan juga meningkat setelah kematian mahasiswa berusia 20 tahun Barbara Leach pada bulan September 1979. Peter Sutcliffe melakukan pembunuhan yang ke-12 dan yang ke-13 pada tahun 1980. Dia membunuh seorang pegawai negeri Margaret Walsh 47 tahun pada bulan Agustus dan seorang mahasiswa berusia 20 tahun bernama Jacqueline Hill pada bulan November. Setelah penangkapannya, penyelidik pemerintah tahun 1982 mencatat, "Kami merasa sangat tidak mungkin bahwa kejahatan yang dituduhkan terhadap Peter Sutcliffe adalah satu-satunya kejahatan yang dapat dikaitkan dengannya." 1 dekade kemudian, ia dilaporkan mengaku telah memukul seorang gadis berusia 14 tahun dengan palu pada bulan Agustus 1975. Pada tahun 2017, polisi mengakui bahwa mereka sedang meninjau kasus-kasus yang belum terpecahkan untuk mengetahui hubungannya dengan Peter Sutcliffe. Namun tidak ada tuduhan tambahan yang pernah diajukan terhadapnya. Peter Sutcliffe sendiri berkata di persidangannya, "Sungguh ajaib mereka tidak bisa menangkap saya lebih awal padahal mereka memiliki semua faktanya." Namun beberapa kesalahan investigasi membuat polisi tidak dapat menangkap Peter Sutcliffe. Salah satu masalah dalam investigasi tersebut adalah banyaknya informasi. Begitu banyak indeks yang digunakan sehingga ruangan yang menyimpan berkas-berkas tersebut memerlukan satu lantai yang diperkuat. Dan pada saat itu tidak ada komputer untuk memproses fakta-fakta yang terdapat pada berkas-berkas tersebut. Para penyidik kehilangan kesempatan lain untuk menghentikan pembunuhan berantai tersebut. Polisi telah mewawancarai Peter Sutcliffe 9 kali sebelum penangkapannya. Dalam satu pertemuan, tidak seorang pun menyadari bahwa ia mengenakan sepasang sepatu boot yang sama dengan cetakan yang tertinggal di tempat kejadian salah satu kejahatannya. Pihak berwenang juga tidak menindaklanjuti setelah seseorang mengirim surat anonim kepada polisi mengenai Peter Sutcliffe. Pada tahun 1979, polisi tertipu oleh rekaman palsu dan surat yang konon berasal dari Yorkshire Ripper. Sebuah kesalahan yang berakibat fatal, di mana Peter Sutcliffe kembali membunuh 3 korban lainnya di saat sedang dilakukan penyelidikan terhadap rekaman palsu dan surat anonim itu berasal. Polisi juga mengabaikan beberapa korban yang tidak sesuai dengan profil korban, sehingga Marcella Claxton, yang bukan seorang pekerja seks, selamat dari serangan pada bulan Mei 1976. Kesaksiannya diabaikan bersama dengan sketsa akurat yang telah ia bantu buat. Ketika para penyidik akhirnya menerima bahwa pembunuh itu tidak hanya menargetkan pekerja seks, seorang detektif mengatakan Peter Sutcliffe sekarang mengejar korban yang tidak bersalah. Pada tanggal 2 Januari 1981, Peter Sutcliffe dihentikan oleh polisi bersama pekerja seks komersial berusia 24 tahun Olivia Rivers di jalan masuk ke Light Trade House di Melbourne Avenue, Bromhill, Sheffield, South Yorkshire.
Pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi percobaan Robert Hicks mengungkapkan bahwa mobil Peter Sutcliffe memiliki plat nomor palsu. Ia ditangkap dan dipindahkan ke kantor polisi West Yorkshire. Di sana Peter Sutcliffe diinterogasi terkait kasus Yorkshire Ripper karena ia memiliki banyak ciri fisik yang mirip dengannya. Keesokan harinya, Sersan Robert Ring memutuskan untuk kembali ke tempat penangkapan Peter Sutcliffe berdasarkan firasatnya, di mana ia menemukan pisau, palu, dan tali yang dibuang Peter Sutcliffe di belakang tangki penyimpanan minyak saat ia pergi sebentar setelah memberitahu polisi bahwa ia ingin buang air kecil. Peter Sutcliffe menyembunyikan pisau kedua di tangki toilet di kantor polisi Desbury saat ia diizinkan menggunakan toilet. Polisi memperoleh surat perintah penggeledahan di rumahnya di Hitton dan membawa istrinya untuk diinterogasi. Setelah 2 hari menjalani pemeriksaan intensif, pada sore hari tanggal 4 Januari 1981, Peter Sutcliffe tiba-tiba mengakui bahwa dia adalah Yorkshire Ripper. Selama beberapa hari berikutnya, dia dengan tenang menggambarkan banyak serangannya. Berapa minggu kemudian dia mengaku Tuhan telah menyuruhnya untuk membunuh korbannya. Wanita yang saya itu menjijikkan, katanya kepada polisi. Pekerja seks itu mengotori jalan. Saya hanya membersihkan tempat itu sedikit. Peter Sutcliffe hanya menunjukkan penyesalan ketika berbicara tentang korban termudanya, James MacDonald, dan menunjukkan emosi ketika ditanya tentang pembunuh Joan Harrison, yang dengan keras dia bantah telah dilakukannya. Joan Harrison telah dikaitkan dengan Yorkshire Ripper, tetapi pada tahun 2011, bukti DNA mengungkapkan kejahatan itu sebenarnya dilakukan oleh pelaku kejahatan seksual lainnya, yaitu terpidana Christopher Smith yang telah meninggal pada tahun 2008. Peter Sutcliffe didakwa pada tanggal 5 Januari 1981. Dalam persidangan pada bulan Mei tahun 1981, ia mengaku tidak bersalah atas 13 dakwaan pembunuhan, tetapi bersalah atas pembunuhan berencana dengan alasan tanggung jawab. Dasar pembelaannya adalah bahwa ia mengaku tindakannya adalah perintah Tuhan. Peter Sutcliffe mengatakan bahwa ia mendengar suara-suara yang memerintahkannya untuk membunuh pekerja seks sejak ia masih bekerja sebagai penggali kubur. Yang ia klaim berasal dari batu nisan seorang pria Polandia, Bronisław Zapolski, dan bahwa suara-suara itu adalah suara Tuhan. Peter Sutcliffe mengaku bersalah atas 7 tuduhan percobaan pembunuhan. Jaksa bermaksud menerima pembelaannya setelah 4 psikiater mendiagnosisnya dengan skizofrenia paranoid. Tetapi Hakim Pengadilan, Hakim Sir Leslie Burroham, menuntut penjelasan yang sangat rinci tentang alasan penuntutan. Setelah 2 jam perwakilan oleh Jaksa Agung Sir Michael Havers, istirahat makan siang selama 90 menit dan 40 menit diskusi hukum, Hakim Burroham menolak pembelaan tanggung jawab yang berkurang dan kesaksian ahli dari para psikiater. Hakim Burroham bersikeras bahwa kasus tersebut harus ditinjau oleh juri. Sidang yang sebenarnya akan dimulai pada tanggal 5 Mei 1981. Sidang Peter Sutcliffe berlangsung selama 2 minggu. Dan meskipun ada upaya dari pengacaranya James Chatwin, Peter Sutcliffe dinyatakan bersalah atas pembunuhan di semua dakwaan dan dijatuhi hukuman 20 kali hukuman penjara seumur hidup. Juri menolak bukti dari 4 psikiater yang memberikan kesaksian bahwa Peter Sutcliffe menderita skizofrenia paranoid. Hal ini didasari oleh bukti dari seorang petugas penjara yang mendengarnya berkata kepada istrinya bahwa jika dia meyakinkan orang-orang bahwa dia menderita sakit jiwa, maka dia hanya akan dipenjara 10 tahun saja di rumah sakit jiwa. Hakim Burroham menyatakan bahwa Peter Sutcliffe sudah tidak bisa dimaafkan lagi dan berharap dia tidak akan pernah meninggalkan penjara. Dia merekomendasikan hukuman minimal 30 tahun sebelum pembebasan bersyarat yang dapat dipertimbangkan, yang berarti Peter Sutcliffe tidak mungkin dibebaskan setidaknya sampai tahun 2011. Pada tanggal 16 Juli 2010, Pengadilan Tinggi menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Peter Sutcliffe, yang berarti dia tidak akan pernah dibebaskan. Setelah persidangan, Peter Sutcliffe mengakui 2 serangan lainnya meskipun dia tidak dituntut atas pelanggaran tersebut. Kepolisian West Yorkshire dikritik karena tidak cukup siap menghadapi investigasi dalam skala sebesar ini. Ini adalah salah satu investigasi terbesar dan termahal yang dilakukan oleh kepolisian Inggris dan sudah ada sebelum penggunaan komputer. Informasi tentang tersangka disimpan dalam bentuk tulisan tangan.
Selain kesulitan dalam menyimpan dan mengakses dokumen, sulit bagi penyidik untuk mengatasi kelebihan informasi dari sistem manual yang belum begitu besar. Peter Sutcliffe diwawancarai 9 kali, tetapi semua informasi yang dimiliki polisi tentang kasus tersebut disimpan dalam bentuk kertas, sehingga sulit untuk melakukan referensi silang, ditambah dengan permintaan informasi melalui televisi yang menghasilkan ribuan dokumen lainnya. Laporan Byford pada tahun 1982 tentang penyelidikan termasuk menyimpulkan ketidakefektifan ruang merupakan hambatan serius bagi penyelidikan Yorkshire Ripper. Meskipun seharusnya menjadi pusat dari seluruh operasi polisi, tumpukan informasi yang belum diproses mengakibatkan kegagalan untuk menghubungkan bagian-bagian penting dari informasi terkait. Kesalahan serius dari sistem indeks pusat ini memungkinkan Peter Sutcliffe terus-menerus lolos dari jari. Dan sikap kepolisian West Yorkshire pada saat itu terhadap para pekerja seks sangat misogini dan seksis. Setelah dinyatakan bersalah dan dipenjara, Peter Sutcliffe memilih menggunakan nama Peter Coonan, nama gadis ibunya. Ia memulai hukumannya di penjara Parkhurst pada 22 Mei 1981. Meskipun dinyatakan waras di pengadilan, Peter Sutcliffe didiagnosis dengan skizofrenia paranoid. Tapi upaya untuk mengirimnya ke unit psikiatri yang aman dipersulit. Peter Sutcliffe mengalami banyak serangan saat berada dalam tahanan. Saat di Parkhurst, ia diserang oleh James Costello, seorang penjahat berusia 35 tahun dengan beberapa hukuman karena kekerasan. Pada 10 Januari 1983, ia mengikuti Peter Sutcliffe ke sayap rumah sakit di Parkhurst dan menusuk pecahan kaca topleskopis banyak 2 kali ke sisi wajah Peter Sutcliffe, menciptakan 4 luka yang membutuhkan 30 jahitan. Ia kemudian kehilangan penglihatan pada mata kirinya. Istrinya, Sonia Zerman, menawarkan dukungannya selama persidangan Peter Sutcliffe pada tahun 1981 dan mengunjunginya saat ia ditahan. Mereka bercerai pada tahun 1994. Kunjungannya dilaporkan berhenti setelah ia menikah lagi pada tahun 1997. Peter Sutcliffe meninggal pada usia 74 tahun pada tanggal 13 November 2020 di Rumah Sakit Universitas. Rumah sakit tersebut berada di dekat penjara tempat ia menjalani hukumannya. Pada akhir Oktober, Peter Sutcliffe dirawat di rumah sakit karena dugaan serangan jantung. Setelah dirawat di rumah sakit, ia dilaporkan menderita COVID-19 tetapi menolak perawatan. Upaya pemakaman pribadi diadakan dan jenazah Peter Sutcliffe dikremasi.